Malam itu, suasana di rumah Pak Haji tampak hening dari luar. Namun di dalam rumah, keheningan itu sering terusik oleh suara batuk seorang wanita tua. Ibunya, yang sudah renta dan lemah, terbaring di ranjang sederhana. Batuknya terdengar serak, berat, dan berulang-ulang. Uhuk, uhuk, uhuk. Napasnya sesak. Dadanya terasa berat. Tangannya yang keriput berusaha menutup mulut. Tapi tetap saja suara batuknya bergema ke seluruh rumah. Di ruang sebelah, Pak Haji yang sedang rebahan merasa terganggu. Wajahnya kesal, alisnya mengernyit, bibirnya manyun, dan tangannya memukul kasur dengan keras. Ya Allah, tiap malam begini terus. Tidur pun gak bisa tenang gara-gara batuknya. Gerutunya dengan suara keras. Ia bangkit dari tidurnya, berjalan mondar-mandir. Rokok di tangannya menyala. Asapnya mengepul memenuhi ruangan. Sesekali ia batuk kecil, tapi dengan cepat ditutupi dengan hisapan rokok lagi. Dari kamar ibu, suara batuk masih terdengar. Uhuk, uhuk, disertai suara lirih sang ibu yang berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah hamba Emu ini. Jangan biarkan anakku terbebani karena sakitku. Namun doa itu tak terdengar oleh Pak Haji. Yang terdengar olehnya hanyalah suara batuk yang ia anggap mengganggu tidurnya. Dengan wajah masam, ia membuka pintu kamar ibunya. Pintu kayu itu berdecit. Lalu tampaklah sosok ibunya yang lemah terbaring. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan wajahnya pucat pasi. Pak Haji masuk dengan langkah kasar. Bu, bisa nggak sih batuknya jangan keras-keras? Orang satu rumah nggak bisa tidur gara-gara ibu. Katanya dengan suara tinggi. Sang ibu menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca. Maaf, nak, ibu nggak bisa menahannya. Dadaku sakit. Batuk ini keluar sendiri. Ucapnya terbata-bata. Alih-alih iba, Pak Haji justru mendengus. Alasan, udah tua. Bukannya bikin tenang malah bikin susah orang. Kalau nggak bisa sembuh, mending diam. Ibunya terdiam. Menatap anaknya dengan sedih. Air mata jatuh membasahi pipinya yang keriput. Ia tak menyangka, anak yang dulu ia besarkan dengan kasih sayang, kini berbicara begitu kasar. Suara batuk kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Pak Haji langsung menutup telinganya dengan kedua tangan. Ya Allah, gak tahan lagi aku. Teriaknya sambil keluar kamar dengan langkah menghentak. Di luar kamar, ia mengisap rokok lebih dalam, lalu membuang asap ke udara dengan kasar. Aku ini orang tua, kepala keluarga, harus istirahat. Masa kalah sama suara batuk orang tua yang gak ada habisnya. Sementara itu, ibunya di dalam kamar hanya bisa menahan tangis. Suara batuknya masih terdengar lirih, bercampur dengan doa dalam hati. Ya Allah, kuatkanlah hamba Emu ini. Jangan biarkan aku jadi beban bagi anakku. Kedua suara itu, batuk lirih seorang ibu dan keluh kesah penuh amarah seorang anak, bercampur dalam satu rumah yang sepi. Malam itu menjadi saksi, bagaimana kesabaran seorang ibu diuji, dan bagaimana hati seorang anak mulai buta oleh amarah dan ego. Keesokan malamnya, suasana rumah Pak Haji kembali diliputi keheningan. Namun keheningan itu hanya sebentar. Karena suara batuk ibunya terdengar lagi, kali ini lebih parah dari malam sebelumnya. Uhuk, uhuk, uhuk. Nafas sang ibu tersengal, tubuhnya terguncang hebat. Tangannya gemetar mencoba meraih segelas air di samping ranjang, tapi tubuhnya terlalu lemah. Di kamar lain, Pak Haji yang baru saja selesai makan malam langsung memukul meja. Ya Allah, baru juga mau istirahat, batuk lagi. Kenapa sih batuknya harus tiap malam? Wajahnya merah karena marah. Ia segera menyalakan sebatang rokok, mengisap dalam-dalam seolah ingin melampiaskan kekesalan pada asap. Namun, suara batuk itu tak kunjung reda. Bahkan makin keras. Uhuk, uhuk, uhuk. Pak Haji membanting gelasnya ke meja hingga berbunyi keras. Cukup, aku nggak tahan lagi, teriaknya. Dengan langkah kasar, ia berjalan menuju kamar ibunya. Pintu didorong hingga terbanting ke dinding. Ibunya terkejut,
Tubuhnya gemetar melihat wajah anaknya yang penuh amarah. Bu, aku sudah bilang, hentikan batukmu itu. Jangan bikin aku gila. Bentaknya. Ibunya berusaha bicara dengan suara pelan. Maaf, Nak, ibu tidak bisa menahannya. Sakit ini datang sendiri. Namun kalimat itu tak membuat Pak Haji luluh. Justru membuat amarahnya semakin meluap. Alasan terus. Dasar orang tua nyusahin. Dengan mata melotot, ia mendekat. Rokok yang masih menyala di tangannya ia acungkan ke arah ibunya. Sang ibu panik, menoleh ke kanan dan kiri, tubuhnya semakin gemetar. Nak, jangan lakukan itu. Ucapnya terbata-bata dengan mata penuh air mata. Tapi amarah Pak Haji sudah menutup hatinya. Ia menyundutkan rokok panas itu ke lengan ibunya. Rasakan. Biar kau tahu rasanya menyiksa orang tiap malam. Ah! Jeritan ibunya menggema di dalam kamar. Rasa perih luar biasa membuat tubuhnya kaku. Air matanya jatuh deras. Namun mulutnya hanya bisa merintih lemah. Pak Haji memalingkan wajah, seolah puas melampiaskan kekesalannya. Sekali lagi kau batuk keras-keras. Aku nggak segan bikin lebih parah. Ancamnya dengan suara dingin. Setelah itu, ia keluar kamar dengan langkah berat. Rokoknya sudah habis terbakar. Tapi bara api yang ia tinggalkan pada tubuh ibunya jauh lebih membara. Di kamar, sang ibu menatap luka bakar di lengannya. Matanya basah oleh air mata. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena hatinya hancur oleh perbuatan anaknya sendiri. Dalam lirih, ia berdoa, "Ya Allah, aku hanya hamba MU yang lemah. Jika ini memang ujian MU, aku ikhlas. Tapi jangan biarkan anakku semakin durhaka. Tunjukkanlah balasan MU agar dia sadar dan bertobat." Suara doa itu tenggelam oleh suara batuknya yang kembali muncul, lemah dan serak. Sementara di luar kamar, Pak Haji masih mondar-mandir dengan wajah masam, seolah tidak menyadari bahwa perbuatannya barusan telah menanam benih azab yang kelak akan ia rasakan sendiri. Malam itu pun menjadi saksi. Kasih seorang ibu masih bisa berdoa meski tubuhnya disakiti, sedangkan hati seorang anak semakin buta karena amarah dan ego. Malam itu terasa berat bagi sang ibu. Luka bekas sundutan rokok di lengannya masih terasa perih. Setiap kali ia menggerakkan tangannya, rasa sakit itu menusuk hingga ke dalam tulang. Namun bukan hanya luka di kulit yang membuatnya menderita. Luka di hatinya jauh lebih dalam, dikhianati oleh anak yang ia lahirkan dan besarkan dengan penuh kasih. Dengan tubuh lemah, ia mencoba duduk di tepi ranjang. Cahaya lampu redup menyoroti wajahnya yang penuh keriput, dan air mata masih mengalir di pipinya. Ia menatap ke arah sajadah yang terlipat di pojok kamar. Dengan susah payah, ia bangkit, menyeret langkahnya perlahan. Setiap langkah membuat napasnya terengah. Batuk sesekali menyerang, membuatnya hampir jatuh. Namun dengan tekad kuat, ia berlutut di atas sajadah itu. Tubuhnya gemetar, namun tangannya terangkat tinggi ke langit. Dengan suara lirih, ia mulai berdoa, "Ya Allah, Engkau maha melihat apa yang terjadi padaku malam ini. Engkau maha mendengar jeritan hatiku. Aku tidak kuat, ya Allah, tubuhku lemah, jiwaku rapuh. Tapi aku tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Suaranya semakin serak, bercampur dengan batuk yang sesekali memutus doanya. Uhuk, uhuk, ya Allah. Aku tidak tega melihat anakku semakin tersesat. Dia anakku, darah dagingku, tapi dia telah durhaka. Aku mohon, sadarkan dia, ya Allah. Jangan biarkan ia semakin jauh dari MU. Ia terdiam sebentar, menahan sakit di dadanya. Tangannya bergetar. Lalu kembali ia lanjutkan doanya dengan suara yang lebih dalam. Dan jika Engkau berkehendak, tunjukkanlah azab MU agar ia sadar. Bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena aku tidak ingin anakku binasa dalam kesombongan dan kedurhakaan. Hening menyelimuti kamar itu. Hanya suara lirih tangis dan batuk yang terdengar. Suasana begitu pilu, seakan malaikat pun ikut menyaksikan kepedihan seorang ibu yang masih mampu berdoa demi kebaikan anaknya, meski tubuhnya sendiri disakiti.
Di ruangan sebelah, Pak Haji duduk dengan wajah masam. Ia menyalakan rokok satu demi satu. Asapnya memenuhi ruang. Namun entah kenapa, malam itu hatinya terasa gelisah. Rokok yang biasanya membuatnya tenang, kini justru membuat dadanya semakin sesak. Ia mencoba tidur, tapi suara batuk ibunya kembali terdengar, meski lirih. Uhuk, uhuk. Pak Haji menutup telinganya dengan bantal. Namun suara itu seakan menembus segalanya. Ia bergumam dengan kesal. Dasar orang tua nyusahin. Sampai kapan aku harus begini? Namun di balik tembok kamar itu, sang ibu masih terus berdoa dengan suara yang semakin lemah. Ya Allah, aku serahkan segalanya kepada MU. Jika memang engkau berkehendak, berikanlah aku kesabaran. Dan untuk anakku, balaslah dia dengan cara MU agar ia kembali ke jalan yang benar. Tangisnya pecah. Tubuhnya terkulai di atas sajadah. Ia terbaring lemah. Namun bibirnya masih bergetar menyebut nama Allah. Malam itu, doa seorang ibu melayang tinggi ke langit. Dan langit pun mencatat bahwa doa seorang ibu yang teraniaya tidak akan pernah terhalang. Azab itu perlahan mulai disiapkan. Dan Pak Haji tak akan pernah menyadari apa yang akan menimpanya. Malam berikutnya tiba. Suasana rumah tampak sama seperti biasanya. Sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela yang menemani. Namun di dalam kamar, Pak Haji terlihat gelisah. Ia berbaring di ranjang. Rokok masih terselip di jarinya. Asapnya mengepul ke udara. Tapi malam itu entah mengapa rokok yang ia hisap terasa berbeda. Bukannya menenangkan, justru membuat dadanya semakin berat. Kenapa dada aku kayak panas begini? Keluhnya, sambil memegangi dadanya. Ia batuk kecil, lalu mencoba kembali mengisap rokok. Tapi hisapan itu justru membuat batuknya semakin parah. Uhuk, uhuk, uhuk. Pak Haji terbatuk keras. Napasnya tersengal. Wajahnya merah. Keringat mulai bercucuran. Ia meletakkan rokok ke asbak. Namun batuk itu tidak berhenti. Di kamar sebelah, ibunya yang mendengar suara batuk itu hanya bisa menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, apakah ini sudah balasan MU? Bisiknya pelan. Pak Haji berusaha bangkit dari ranjang. Berjalan mondar-mandir sambil memegangi dadanya. Aneh, kenapa batuk ini jadi nggak berhenti? Padahal aku sehat-sehat saja, katanya gusar. Ia mencoba minum segelas air, namun rasa panas di dadanya tidak berkurang. Malah semakin perih, seakan ada bara api yang menyala di dalam paru-parunya. Uhuk, uhuk, uhuk. Aduh, dada aku panas banget. Seperti terbakar. Teriaknya. Ia jatuh terduduk di lantai. Wajahnya penuh keringat. Kedua tangannya mencengkram bajunya, seolah ingin merobek rasa panas yang membakar tubuhnya dari dalam. Tak hanya itu, kulit di lengannya perlahan terasa gatal dan perih. Saat ia melihatnya, tampak bercak merah yang semakin melebar, seperti luka bakar. Ya Allah, apa-apaan ini? Teriaknya panik. Sementara itu, ibunya di kamar hanya bisa menutup mata. Ia berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, aku mohon, sadarkanlah anakku. Jangan biarkan dia mati dalam kesombongan. Berikanlah dia kesempatan untuk bertaubat. Tapi batuk Pak Haji semakin keras. Ia berusaha menutup mulut, namun darah segar ikut keluar bersama batuknya. Ia terperanjat melihat bercak darah di tangannya. Tidak, ini tidak mungkin. Aku hanya batuk biasa, kan? Ini bukan apa-apa. Katanya berusaha menenangkan diri, meski wajahnya penuh ketakutan. Namun setiap kali ia mencoba kembali berbaring, rasa panas itu semakin menjadi. Rokok-rokok di meja tampak seperti bara api yang mengejeknya. Asap yang biasanya membuatnya tenang, kini justru terasa mencekik lehernya. Malam itu, Pak Haji tidak bisa tidur sama sekali. Batuknya lebih keras daripada suara batuk ibunya. Tubuhnya terasa terbakar, dan kulitnya mulai menunjukkan luka aneh. Dan di dalam kamar sebelah, ibunya hanya bisa berdoa sambil meneteskan air mata. Doanya semalam mulai terkabul. Balasan itu sudah datang. Pagi harinya, sinar matahari mulai masuk ke dalam rumah melalui celah jendela.
Namun suasana rumah itu tidak seperti biasanya. Dari kamar Pak Haji, terdengar suara batu keras bercampur jeritan. Uhuk, uhuk, aduh panas, panas sekali, teriaknya dengan suara parau. Tubuh Pak Haji kini benar-benar lemah. Kulitnya terlihat memerah, seolah terbakar dari dalam. Luka-luka kecil bermunculan di tangannya, mirip sundutan rokok, padahal ia tidak menyentuh api apapun. Ia terbaring di lantai, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dadanya naik turun dengan cepat. Napasnya tersengal. Ya Allah, apa yang terjadi dengan tubuhku ini? Serunya panik. Rokok-rokok yang berserakan di lantai terlihat menjijikkan baginya. Aroma asap yang biasanya ia nikmati, kini membuatnya mual dan hampir muntah. Setiap kali ia mencoba menghisap satu batang, dadanya semakin terasa panas. Batuknya semakin parah. Uhuk, uhuk, uhuk. Dada aku terbakar. Teriaknya sambil menghantam lantai dengan tangannya. Ibunya dari kamar sebelah hanya bisa mendengar jeritan itu. Air matanya mengalir. Meski tubuhnya lemah, ia ingin sekali menolong anaknya. Namun ia sadar, ini adalah balasan dari Allah yang tak bisa ia hentikan. Dengan suara lirih ia berdoa, "Ya Allah, beri ia hidayah di tengah siksa MU. Jangan biarkan ia mati dalam keadaan durhaka." Siang harinya, tetangga mulai berdatangan. Mereka terkejut melihat keadaan Pak Haji yang semakin mengenaskan. Ya ampun, Pak Haji kenapa ini? Tubuhnya melepuh semua. Ujar salah seorang tetangga dengan kaget. Batuknya nggak berhenti dari semalam. Lihat, darahnya keluar. Tambah yang lain dengan ngeri. Pak Haji hanya bisa terbaring, menatap orang-orang dengan wajah putus asa. Tolong aku, aku merasa terbakar dari dalam. Aku nggak kuat lagi, rintihnya. Tetangga mencoba memberi minum, namun air itu seakan mendidih ketika masuk ke tenggorokannya. Ia memuntahkannya kembali dengan teriakan kesakitan. Aduh, panas. Kenapa air ini terasa seperti api? Jeritnya histeris. Orang-orang yang melihat hanya bisa geleng kepala. Sebagian berbisik lirih. Inilah mungkin balasan dari Allah. Kita semua tahu bagaimana ia memperlakukan ibunya. Suasana rumah itu berubah mencekam. Jeritan Pak Haji terdengar hingga keluar rumah. Anak-anak kecil yang melintas ketakutan. Orang dewasa hanya bisa beristighfar. Sementara itu, ibunya hanya bisa menangis di kamarnya. Luka sundutan rokok di lengannya masih terasa perih. Tapi luka itu tidak seberapa dibanding pedih di hatinya melihat penderitaan anaknya sendiri. Ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah anakku. Meski ia menyakitiku, aku tetap ibunya. Aku tidak tega melihat ia disiksa begini." Namun azab itu semakin hari semakin berat. Malamnya, suara batuk Pak Haji semakin keras, bercampur dengan jeritan minta tolong. Kulitnya semakin melepuh, tubuhnya semakin panas, dan tidak ada yang bisa menolong. Azab itu nyata, balasan dari perbuatan durhaka kepada ibu yang seharusnya ia hormati. Hari-hari berikutnya, penderitaan Pak Haji semakin parah. Batuknya tidak berhenti, bahkan makin keras dan berdarah. Tubuhnya penuh luka seperti melepuh, seolah setiap inci kulitnya disundut bara api. Namun, alih-alih sadar dan bertaubat, hati Pak Haji justru semakin keras. Ia tidak menerima keadaan itu sebagai balasan dari Allah. Baginya, semua ini hanyalah nasib buruk. Di ruang tengah, beberapa tetangga datang menjenguk. Mereka melihat kondisi Pak Haji dengan tatapan prihatin. "Pak Haji, tobatlah. Mungkin ini ujian karena sikapmu pada ibumu. Allah itu Maha Pengampun. Kembalilah sebelum terlambat." Nasihat seorang tetangga tua. Namun Pak Haji malah melotot dengan wajah marah. "Diam kamu. Jangan sok ceramah di rumahku. Ini semua gara-gara ibu tua itu," katanya sambil menunjuk ke arah kamar ibunya. Semua orang terperanjat. "Istighfar, Pak Haji. Bagaimana bisa kau menyalahkan ibumu sendiri?" ucap salah satu tetangga dengan nada getir. Tapi Pak Haji tetap keras kepala. "Sejak batuknya tiap malam, hidupku nggak pernah tenang. Kalau dia tidak ada,
Aku nggak akan begini, katanya penuh benci. Ibunya yang mendengar perkataan itu dari kamar hanya bisa menangis. Tangannya yang lemah menutup wajahnya. Ya Allah, bahkan di tengah siksa MU, dia masih menyalahkanku. Apakah hatinya benar-benar sudah tertutup? Bisiknya lirih. Tetangga lain mencoba mendekati Pak Haji dan membacakan doa. Namun ia malah menepis tangan mereka. Jangan dekati aku. Aku tidak butuh doa kalian. Aku tidak butuh siapapun. Teriaknya keras, hingga batuk berdarah lagi. Darah itu muncrat, membasahi lantai dan pakaiannya. Orang-orang mundur dengan wajah ngeri. Sebagian beristighfar, sebagian lagi hanya bisa menggeleng. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, Pak Haji terbaring sendiri. Tubuhnya lemah, tapi mulutnya masih menggerutu. Kenapa semua orang menyalahkanku? Aku ini korban. Semua ini salah ibu tua itu. Batuknya, doanya, semuanya membuatku sengsara. Ia menyalakan rokok lagi, meski tubuhnya sudah hampir tidak kuat. Namun baru satu hisapan, dadanya langsung terasa terbakar hebat. Ia batuk keras hingga terhuyung ke lantai. Rokok itu jatuh. Bara apinya membakar tikar di sampingnya. Uhuk, uhuk, ah! Pak Haji menjerit kesakitan. Api kecil itu padam dengan cepat, tapi luka di tangannya semakin parah, seolah api itu membakar langsung ke dalam kulitnya. Ia menatap tangannya dengan ketakutan. Kenapa semua terasa terbakar? Apa aku benar-benar dikutuk? Namun meski begitu, hatinya tetap tidak luluh. Ia masih menyalahkan ibunya, masih menolak untuk bertaubat. Di kamar sebelah, ibunya hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ya Allah! Andai saja ia bisa melihat kebenaran. Aku tidak ingin melihatnya hancur begini. Malam itu, tangisan seorang ibu dan jeritan seorang anak yang keras kepala bergema di bawah satu atap yang sama. Azab Allah terus bekerja. Namun hati Pak Haji masih tertutup oleh kesombongan. Malam kembali tiba. Angin malam berhembus pelan melalui celah jendela rumah Pak Haji. Namun bukannya keheningan yang terdengar, melainkan suara batuk parau yang begitu keras. Uhuk, 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 hahaha. Pak Haji terkulai di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Darah segar mengalir dari mulutnya setiap kali ia batuk. Wajahnya pucat, matanya merah, dan keringat bercucuran deras. Tubuhnya semakin kurus, seperti disedot oleh penyakit misterius. Setiap helaan napasnya terasa berat, seperti ada api yang membakar paru-parunya dari dalam. Ia mencoba bangkit, meraih segelas air. Namun begitu air itu masuk ke mulutnya, ia langsung memuntahkannya dengan teriakan. Arg! Panas! Air ini terasa seperti api. Gelas itu terlempar ke lantai dan pecah. Pak Haji merintih, memegangi perutnya yang terasa perih. Apa ini? Kenapa tubuhku seperti dihukum begini? Di sudut kamar, rokok-rokok berserakan. Biasanya menjadi teman setia, tapi kini aroma asapnya saja membuat ia tersedak. Aneh, meski rokok tidak menyala, seluruh ruangan seperti dipenuhi asap pekat. Ia terbatuk lagi, kali ini lebih keras, hingga darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Lantai rumah penuh bercak merah. Uhuk, 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 tolong! Ada yang tolong aku. Jeritnya parau. Tetangga yang mendengar segera datang. Mereka melihat keadaan Pak Haji dengan tatapan ngeri. Ya Allah, lihat tubuhnya, semakin hancur, bisik salah seorang. Kulit Pak Haji tampak penuh luka melepuh, persis seperti bekas sundutan rokok yang membesar di seluruh tubuh. Bau hangus menyengat ruangan, membuat orang-orang mundur karena tidak kuat. Pak Haji menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. Tolong aku tidak kuat. Tubuhku terbakar. Panas sekali. Jeritnya hingga suaranya serak. Namun meski begitu, lidahnya masih saja lancang. Ini semua gara-gara ibuku. Dia yang membuatku begini. Doanya yang membuatku sengsara. Katanya dengan suara penuh dendam. Orang-orang bergidik ngeri mendengar perkataan itu. Salah seorang tetangga menutup wajahnya sambil berkata lirih. Astagfirullah. Bahkan dalam siksa begini,
Dia masih menyalahkan ibunya. Sementara itu, di kamar sebelah, sang ibu terus menangis. Ia tidak sanggup lagi mendengar jeritan anaknya. Ya Allah, meski ia menyakitiku, aku tetap ibunya. Ampunilah dia, ya Allah, berikanlah dia cahaya hidayah. Jangan biarkan ia mati dalam keadaan kufur. Tangannya yang lemah menggenggam tasbih. Bibirnya terus berzikir meski batuk masih sesekali menyerang. Suasana rumah itu semakin mencekam. Bau darah, bau luka hangus, dan jeritan azab bercampur menjadi satu. Tetangga hanya bisa keluar dengan wajah pucat, tak sanggup menyaksikan lebih lama. Malam itu, penderitaan Pak Haji mencapai puncaknya. Batuknya tidak pernah berhenti, darah terus mengalir, dan tubuhnya semakin hancur. Rumah itu menjadi saksi nyata bagaimana azab Allah turun, menimpa anak durhaka yang tega menyakiti ibunya. Malam itu terasa panjang dan penuh ketegangan. Suara batuk Pak Haji sudah tak lagi seperti batuk biasa. Kini terdengar seperti erangan orang yang sedang meregang nyawa. Uhuk, uhuk, hahaha, aargreg. Setiap kali ia batuk, darah mengalir semakin banyak. Tubuhnya kejang-kejang, kulitnya semakin melepuh seakan dibakar api. Dari pori-porinya keluar cairan berbau menyengat, membuat suasana rumah penuh aroma busuk bercampur asap rokok yang tidak jelas dari mana asalnya. Tetangga yang datang menjenguk hanya bisa menutup hidung, sebagian besar memilih menjauh. Astagfirullah, tidak kuat aku melihatnya, ucap salah seorang sambil mundur. Di dalam kamar, Pak Haji meronta. Ia menatap ke sekeliling dengan mata penuh ketakutan. Kenapa panas ini nggak berhenti? Aku merasa terbakar. Tolong aku! Tolong aku! Teriaknya. Ia merangkak ke arah pintu kamar ibunya. Tubuhnya penuh luka. Dengan napas tersengal ia berusaha membuka pintu itu. Bu! Bu! Tolong aku! Aku nggak kuat lagi, katanya dengan suara parau. Sang ibu, yang sedang duduk di sajadah, menoleh dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya penuh kesedihan melihat anaknya merangkak dalam keadaan menyedihkan. Nak, bertobatlah. Ucapkan istighfar. Minta ampun kepada Allah. Jangan salahkan siapapun lagi, katanya lirih sambil menahan tangis. Namun lidah Pak Haji masih berat untuk mengucapkan. Ia justru menangis ketakutan. Tidak, ini semua gara-gara ibu. Kalau bukan karena doa ibu, aku nggak akan begini, katanya sambil terbatuk keras hingga darah muncrat ke lantai. Ibunya menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ampunilah anakku, meski lisannya masih menyakitiku. Tiba-tiba tubuh Pak Haji kejang hebat. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, dan dari kerongkongannya keluar suara serak seperti orang tercekik. Panas, panas sekali. Api! Api di dalam tubuhku. Jeritannya menggema hingga keluar rumah. Orang-orang beristighfar. Sebagian menangis menyaksikan keadaan itu. Tak lama kemudian, tubuh Pak Haji terkulai lemas. Matanya menatap kosong. Mulutnya masih setengah terbuka. Namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Seolah ia masih merasakan panas api bahkan setelah nyawanya lepas. Rumah itu hening seketika. Hanya terdengar tangisan pilu sang ibu. Ia meraih tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa, lalu berdoa sambil meneteskan air mata. Ya Allah, meski ia telah menyakitiku, aku tetap ibunya. Ampunilah dia. Jangan biarkan ia binasa di akhirat, sebagaimana ia sudah binasa di dunia. Tetangga yang menyaksikan hanya bisa menunduk haru. Mereka sadar, ini adalah azab nyata bagi anak durhaka. Malam itu menjadi saksi akhir dari hidup Pak Haji. Ia pergi dengan keadaan mengenaskan, tubuh melepuh, wajah membeku dalam ketakutan. Azab itu nyata, balasan dari Allah atas perbuatannya menyakiti ibunya sendiri. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, jadikanlah pelajaran. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua, apalagi ibu. Karena doa ibu bisa menjadi jalan menuju berkah, tapi juga bisa menjadi jalan menuju azab yang paling pedih.